Artinya bahwa kehadiran kita di dunia ini, kita harus menjadi garam dan terang. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini seharusnya mencerminkan kehadiran Kristus melalui kehidupan sahabat keluarga Damar dan juga kehidupan kami. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi dengan kita sekalian tentang keluarga dan tetangga. Hal ini bagi kami juga sangat penting untuk kita lihat bersama-sama. Sebab siapakah saudara kita? Saudara adalah mereka yang ada di dekat tempat kita tinggal. Tetangga kita, entah kiri, kanan, atau muka dan belakang rumah kita. Mereka adalah saudara-saudara yang terdekat dengan kita. Apa yang kita lakukan bersama dengan tetangga-tetangga di sekitar rumah kita? Sahabat keluarga Damar, hal ini kelihatannya begitu sepele, tetapi bagi kami, kehidupan keluarga Kristen ada sesuatu hal yang sangat penting, di mana kehadiran kita seharusnya mencerminkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita percaya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, untuk apa kita hidup di tengah dunia ini? Apakah kita pernah berpikir, apakah kita pernah merenungkan, mengapa saya masih ada di tengah dunia ini? Mengapa saya ada di tempat tinggal saya? Sahabat keluarga Damar, melandasi percakapan kita saat ini dengan tema keluarga dan tetangga. Kita perlu melihat bersama-sama dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di situ merupakan bagian dari khotbah Yesus. Dikatakan di situ bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia ini. Artinya bahwa kehadiran kita di dunia ini, kita harus menjadi garam dan terang. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini seharusnya mencerminkan kehadiran Kristus melalui kehidupan sahabat keluarga Damar dan juga kehidupan kami. Tetapi apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan di tempat tinggal kita masing-masing? Sahabat keluarga Damar, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, saya fine-fine aja, saya hidup dengan tetangga saya baik-baik saja. Bagus, puji Tuhan. Itu yang memang dikehendaki. Tetapi ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang kehadirannya tidak memberi dampak yang baik. Dan inilah menjadi pergumulan kita bersama. Harapan kami melalui percakapan kita kembali untuk melihat sejauh mana kehadiran kita di tempat kita tinggal sungguh-sungguh berdampak yang sangat baik. Melalui kehidupan kita, orang lain boleh diberkati oleh Tuhan. Sahabat keluarga Damar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat adalah sesuatu hal yang sangat penting. Sebab kita adalah manusia, makhluk sosial yang selalu berinteraksi
dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan kita. Kita tidak hanya hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Mungkin kita berpikir, saya punya keluarga, oke. Keluarga saya adalah keluarga yang besar, tetapi mereka ada di mana? Padahal keluarga yang terdekat atau saudara yang terdekat kita adalah tetangga-tetangga kita. Mereka lah yang bisa memperhatikan kita, mereka yang bisa membantu kita secara cepat. Tetapi banyak orang percaya, banyak keluarga Kristen yang mengabaikan itu. Mereka bersikap masa bodoh. Apakah itu bukti bahwa kehadiran kita sudah menjadi garam dan terang? Ada satu pengalaman yang saya alami dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu tempat di mana pernah saya tinggal. Pada waktu itu saya masih kecil. Tapi saya sudah paham, kurang lebih kelas 5 SD. Ada satu cerita atau satu pengalaman dari keluarga itu yang sangat menyedihkan. Pada satu saat, bapak dari keluarga itu, kepala keluarga, dipanggil Tuhan. Yang membuat saya sedih pada waktu itu, saya sudah bisa paham, saya lihat dan saya bertanya, dan itu menjadi satu cerita di tempat tinggal kami pada waktu itu. Di mana pada saat bapak itu meninggal, orang-orang di sekitar lingkungan itu tidak ada yang datang untuk membantu. Akhirnya mereka menunggu cukup lama, baru datang keluarga-keluarga mereka yang jauh. Pada waktu itu, tahun 80-an, di saat ada yang meninggal, kita sulit untuk bisa membeli peti karena hanya orang yang sangat kaya yang bisa. Sehingga pada waktu itu setiap ada yang meninggal, maka tetangga-tetangga bersama-sama dengan lingkungan membuat peti untuk yang meninggal. Nah, pada saat itu tidak ada yang datang untuk membantu, sehingga cukup lama keluarganya yang jauh datang untuk membuat peti mati itu. Saudara, ini satu cerita yang sangat menyedihkan. Kenapa demikian? Setelah saya beranjak remaja, saya saya menceritakan itu dan saya dijelaskan. Hal itu terjadi karena keluarga tersebut tidak mau hidup berinteraksi sosial dengan lingkungan. Setiap ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan, mereka tidak pernah hadir, mereka tidak pernah ambil bagian. Yang saya mau katakan, bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita tetap membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, yang saya mau katakan kepada kita sekalian, kehadiran keluarga kita haruslah memberi dampak yang baik bagi lingkungan di mana kita tinggal, bagi tetangga-tetangga kita. Biarlah mereka dapat menyaksikan kepada setiap orang bahwa kehidupan keluarga kita membawa kebahagiaan bagi tetangga kita. Apapun keadaan di lingkungan kita, dimanapun kita ditempatkan, kita hadir, Tuhan punya maksud dan rencana bagi kita. Maksud dan rencana Tuhan adalah menjadi garam dan terang. Kita tidak bisa menjadikan satu alasan karena lingkungan tidak mendukung kita. Dimanapun kita berada, prinsip firman Tuhan ini harus kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, di mana kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin beda suku, beda latar belakang, beda kehidupan sosial, beda kepercayaan agama. Kita harus hidup bersama-sama, kita harus hidup berdampingan. Dan seharusnya lah kehadiran kita
dapat menunjukkan identitas diri kita sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Yesus. Melalui sikap kita, melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita. Oleh karena itu, saat ini saya mau berbagi. Ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen di tengah-tengah kehidupan lingkungan di mana kita tinggal. Yang pertama, bahwa keberadaan keluarga Kristen yang harus kita sadari merupakan miniatur dari kehidupan gereja itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada satu terang. Sehingga keluarga Kristen adalah kumpulan orang-orang yang di dalam rumah itu adalah orang-orang yang dari kegelapan kepada terang. Dan di dalam terang itu kita harus menyinari dari kehidupan keluarga kita. Jangan sampai orang memiliki satu pemikiran yang tidak baik dalam kehidupan keluarga kita. Jangan sampai orang kata, wah, kehidupan keluarga si A, keluarga kita misalnya, keluarga saya, setiap saat ribut, setiap saat bertengkar dan sebagainya. Apakah itu yang dimaksud dengan gereja? Ingat sahabat keluarga damar, keberadaan keluarga Kristen merupakan miniatur dari kehidupan gereja itu sendiri. Kita ingat di dalam Kisah Rasul, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Dikatakan bahwa semua orang menyukai mereka. Dan inilah identitas kehidupan keluarga Kristen seharusnya. Bahwa tetangga-tetangga kita, lingkungan kita menyukai kita. Kalau mungkin tidak ada yang menyukai kita, karena hal-hal yang lain. Bukan karena sikap hidup kita. Karena mungkin ada hal-hal faktor yang lain mereka tidak suka. Yang saya mau katakan kepada kita, tetaplah kita ingat bahwa keluarga kita adalah miniatur dari kehidupan gereja. Kita terus melakukan kebaikan. Kita terus hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sehingga kita tetap dan akan terus senantiasa mewarnai kehidupan di sekitar rumah, di sekitar tempat tinggal kita. Yang harus kita terus ingat bahwa kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi berkat. Ini yang harus kita ingat dalam kehidupan di sekitar rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup keluarga Kristen harus menjalankan panggilan Allah itu sendiri. Yohanes pasal 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Setiap keluarga-keluarga Kristen harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terlebih tetangga-tetangga kita. Dari kehidupan keluarga kita. Orang bisa melihat dan bisa menyaksikan kehidupan kita. Kita baik dengan orang, kita care dengan orang. Harusnya seperti itu. Dari kehidupan keluarga kita, orang bisa menyaksikan. Orang bisa akhirnya, orang bisa melihat betapa kehidupan keluarga kita membawa sesuatu yang baik bagi tetangga-tetangga kita. Sahabat keluarga damar, kita dipanggil oleh Tuhan, dikatakan Dia memilih kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Biarlah setiap hari dalam kehidupan kita buah-buah yang segar. Melalui apa? Ucapan-ucapan kita yang membangun tetangga-tetangga kita. Kita rajin menyapa mereka. Kita memberi salam kepada mereka. Kita memberi senyum kepada mereka. Kita bermurah hati kepada mereka. Kita membantu sebisa kita. Dan kita harus berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi tetangga, bagi lingkungan di mana kita tinggal.
manakala ada pertemuan-pertemuan di lingkungan, alangkah baiknya kita ambil bagian. Karena dari kehadiran kita, orang akan bisa memahami kita, mengerti kita, dan mereka bisa diberkati dari kehidupan kita. Kalau kita hadir, tapi kalau kita tidak hadir, bagaimana mereka bisa memahami, bisa mengetahui tentang kita? Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, hal yang kedua ini akhirnya juga menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup keluarga Kristen harus menjalankan panggilan Allah itu sendiri. Kita tidak hidup untuk diri kita. Kita tidak hidup semaunya kita. Tetapi kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada misi Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Melalui kehidupan kita, rencana Allah dapat dilaksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat keluarga damai, hidup keluarga Kristen haruslah mempraktekkan kasih Yesus itu sendiri. Kasih Yesus bukan hanya sekedar aku tahu tentang kasih Yesus. Kasih Yesus bukan hanya kita ucapkan, tetapi lebih dari itu, dalam kehidupan kita, di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, kita harus praktekkan kasih itu. Terlalu banyak orang tahu tentang kasih. Terlalu banyak orang bisa berbicara tentang kasih Yesus. Tetapi berapa banyak orang yang mampu untuk mempraktekkan kasih Yesus? Dalam kehidupan kita, tidak selamanya kita bisa diterima. Itu juga menjadi pengalaman kami. Saya bersama dengan keluarga. Banyak pengalaman, mungkin juga pengalaman dari sahabat keluarga damai. Tanpa kita tahu alasannya, kita menyapa tetangga-tetangga kita misalnya. Mereka sepertinya tidak kenal kita dan tidak mau tahu. Kita berusaha untuk terus baik dengan mereka. Tetap sikap yang sama yang kita terima. Apakah kita akhirnya katakan bahwa kalau begitu kita tidak usah lagi untuk menyapa mereka? Tidak. Kalau kita mau mempraktekkan kasih Yesus, sekalipun mereka tidak suka dengan kita, sekalipun di saat kita menyapa mereka mengabaikan kita, teruslah praktekkan kasih. Dengan kita terus menyapa mereka, kita terus mengasihi mereka. Pada suatu saat ada satu kejadian di mana akhirnya kami membantu orang-orang yang awalnya tidak suka dengan kami dan mereka tidak bisa menolak. Dan sejak saat itu terjadi perubahan. Mereka kadang-kadang mulai menyapa kami. Di saat kami menyapa mereka, mereka membalas dengan senyum. Tetapi itu membutuhkan waktu yang lama. Seandainya kami tidak mempraktekkan kasih itu, seandainya kami katakan kami sudah berhenti, sudahlah, mari kita jalankan hidup kita masing-masing, hubungan kami tidak akan baik. Itu terjadi karena bagi kami kasih itu bukan hanya sekedar kita tahu, kasih itu bukan hanya sekedar kita ucapkan, tetapi kasih itu harus kita praktekkan. Dan sebagai keluarga Kristen dimanapun kita tinggal, baik kita tinggal di dalam komunitas yang mayoritas bersama-sama orang percaya ataupun tidak, mari kita terus mempraktekkan kasih Yesus dalam kehidupan kita, dengan tetangga, dengan lingkungan kita. Karena untuk itulah kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kita harus menjadi garam dan terang. Kehadiran kita dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, harus terus menjadi berkat bagi siapa saja, termasuk bagi lingkungan di mana kita tinggal.
Yang keempat, yang terakhir, sahabat keluarga damai. Hidup keluarga Kristen harus diwarnai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Atau hidup kita sebagai keluarga Kristen harus menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita harus tampil beda. Nilai-nilai kita tidak boleh sama dengan nilai-nilai dunia ini. Kadang saya mendengar begini, kehidupan keluarga Kristen. Mereka katakan, sudahlah Pak Pendeta, kita hidup, ya kita masih ada di dunia ini, kita tidak perlu hidup terlalu berlebihan. Kalau mereka tidak mau menyapa kita, ya sudah, kita jalani aja. Memangnya siapa mereka? Apakah mereka memberikan makan kepada saya? Apakah karena mereka saya hidup? Satu sisi benar, tetapi seharusnya lah hidup keluarga Kristen harus diwarnai dengan nilai-nilai yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita tidak bisa mengikuti nilai-nilai dunia ini. Kalau dunia ini bersikap masa bodoh, kita pun bersikap masa bodoh. Itu bukan nilai yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap peduli dengan siapapun. Sekalipun mereka tidak peduli dengan kita misalnya. Kita tetap memperhatikan mereka. Kita tetap menegur, bahkan kita mendoakan mereka. Atau yang sering kali kita dengar, kita harus tampil beda. Orang akan melihat perbedaan itu. Karena apa? Karena kehidupan keluarga Kristen, kehidupan kita diwarnai dengan nilai-nilai yang mungkin mereka tidak hidupi. Atau kalau toh kita hidup di tengah-tengah komunitas yang sama-sama percaya kepada Yesus, apakah mereka sudah menghidupi nilai itu? Sudah mewarnai keluarga mereka? Nah, kita dipanggil oleh Tuhan. Jangan kita paksa orang lain untuk menghidupi warna dari nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Jangan kita paksa orang lain. Harus kita lebih dahulu. Kita hidupi itu. Walaupun kita masih hadir di dunia ini, nilai-nilai dunia ini tidak boleh menguasai kita. Nilai-nilai yang Tuhan ajarkan, itulah yang harus menguasai hidup keluarga kita. Dengan kita melakukan 4 hal ini, maka saya percaya kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal, kehadiran kita di rumah di sekitar kita tinggal akan menjadi berkat, dan kita mampu menjadi garam dan terang. Karena itulah Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena untuk itulah kita masih boleh hidup sampai saat ini. Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, marilah saya mengajak kita semua, kehadiran kita harus terus mewarnai apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga ada banyak orang boleh diberkati karena kehidupan kita yang menjadi berkat bagi mereka. Lakukanlah keempat hal ini. Hidupilah ini. Bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi mari kita praktekkan di dalam seluruh kehidupan kita bersama dengan anggota keluarga kita. Kita ajarkan anak-anak kita untuk menghidupi nilai-nilai ini. Mulailah dari rumah kita. Ciptakanlah apa yang Yesus inginkan dari rumah kita dan kita bawa keluar. Bukan lingkungan yang mempengaruhi kita, tetapi biarlah kita boleh mempengaruhi lingkungan di mana kita tinggal. Tidak masalah kehadiran kita sangat kecil bagi mereka. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau menghidupi apa yang saya sampaikan ini, sekalipun kita kecil, pasti kita akan menjadi berkat. Orang lain akan senang ada bersama-sama dengan kita. Dan nama Yesus pasti dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biarlah
apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.